Shalom Impact People. Sekali lagi shalom. Welcome to 60 Minute Worship. Coba lihat kiri kananmu, senyum, kasih tos, terus bilang enjoy hadirat Tuhan. Amin. Nikmati kasihnya yang tak terbatas. Nikmati kuat kuasa dalam kasihnya yang selalu memenuhi setiap hati kita. Yang setuju, mari sekali lagi Allah kita dahsyat, berikan tepuk tangan yang terbaik buat dia. Oh, thank you Jesus. Nama yang kami sembah, nama yang berkuasa dalam hidup kami. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, sungguh kami perlu kasih-Mu, Yesus. Sama-sama nyanyikan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Mari angkat tanganmu dan katakan, Yesus, nama Yesus, pujilah dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Saya rindu biar Impact People naikkan pujian ini sebagai bentuk ucapan syukurmu. Nyatakan bersama di hadapannya. Kasih Yesus, oh come on. Kasih Yesus di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis
bersama Yesus. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Katakan Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru setiap hari. Oh, memenuhi hati dan pikiranku, tubuh, jiwa dan rohku menyembahmu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang tak terbatas di dalam kehidupan kami. Memampukan kami untuk menerima kebaikan-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Kau yang mampukan, Kau yang beri kekuatan di dalam kasih-Mu yang sempurna. Kasih-Mu yang beri
kasih Yesus. Oh, mengalir memenuhi hidup kami, mengenyangkan kami. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Come on, Ichi. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tinggal diam di dalam kasih-Mu, ada kekuatan yang baru. Nyanyikan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi katakan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Angkat tanganmu dan nyatakan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. 60-minute worship, come on. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Come on. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saat ku tak tahu harus berbuat apa, kasih-Mu hadir menolongku, memenuhiku. Saat air mataku tertumpah, kasih-Mu hadir
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Jemaat Tuhan katakan, kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalam, thank you Lord, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Di saat tidak ada satu orang pun yang mengerti keadaanmu, di saat tidak ada seorang pun yang mau berdiri di sampingmu di saat engkau membutuhkan, ingat kau tidak pernah sendiri. Satu pribadi yang selalu ada dalam setiap musim kehidupanmu. Dia kasih yang sempurna. Dia menerima engkau apa adanya. Dia membuka tangannya untuk engkau berlari kepadanya. Dan ketahuilah bahwa engkau kesayangannya. Lebih dari apapun, lebih dari segalanya, engkau biji matanya. Kasih Yesus mengalir dalamku. Angkat tanganmu. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Come on, 60 minute worship. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Angkat tanganmu dan katakan, kasih Yesus mengalir. Come on, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yeah. Dalam kasih-Mu, come on, ku merasa teduh. Ku aman di dalam-Mu, ku aman bersama-Mu, ku teduh.
Kami tahu arti nilai hidup kami tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Hidup kami tidak ditentukan oleh kondisi kami. Nilai arti hidup kami ditentukan atas pengorbananmu di atas kayu salib. Nilai hidup kami ditentukan oleh pengorbananmu di atas kayu salib. Kasih yang sempurna hanya yang ada di dalam Engkau, yang tak dimiliki oleh pribadi satu pun. Itu yang memampukan kami. Thank you Jesus. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Boleh angkat tanganmu dan katakan, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Bersama jemaat Tuhan, kembali take people. Katakan, salibmu, salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Come on, say, bukan karena perbuatan, akui bersama, anugerah yang selamatkanku. Yesus,
kami malam hari ini sebagai bentuk pernyataan bahwa semua karena kasih karunia, semua karena anugerah kasih-Mu yang melingkupi kehidupan kami, kasih-Mu yang memampukan kami. Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Oh, thank you Lord. Yeah, thank you Lord for everything you have done. Thank you Lord for everything that you have made. Thank you Lord for everything that you have done. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kau berikan nyawa-Mu, Kau tukarkan hidup-Mu, supaya kami terima keselamatan. Kau berikan nyawa-Mu, Kau gantikan hidupku, supaya ku terima. Yesus, apa arti hidupku? Nyatakan bersama, come on. Bila Kau tak berikan nyawa-Mu. Here we go. Yang terbaik, hey, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yang mau bersyukur lebih lagi, mari angkat kedua tanganmu. Wow. Hey, Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Come on, impact people. Let's go. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu. Yang terbaik, hey, Kau sediakan bagi kami. Mari bersyukur, bersyukur. Oh, Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi katakan, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. It's only by your grace. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kehebatanku, semua karena kasih setia-Mu. Yesus, thank you. I love you Lord. Kau
only by your grace. Oh, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Kami aman di dalam-Mu Bapa. Thank you Jesus. Pemeliharaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Yang sudah diberkati berikan tepuk tangan buat Allah sumber kekuatan kita. Woo, come on, hey. Dengan pujian dengan ucapan syukurmu. Come on Ichi, 60-minute worship. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Firman-Nya berkata, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, come on. Tuhan pelihara, Dia sediakan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Angkat tanganmu dan katakan, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Nyanyikan, come on. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta,
Saat kau perlu Tuhan tahu. Come on. Saat Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa mari bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat bersyukur katakan Tuhan berkati. Oh, diberkatilah di dalam nama Yesus. Dipenuhi engkau akan kebaikannya. Disertai engkau dengan kasih-Nya yang sempurna. Mujizat menjadi bagian dalam hidupmu. Kami percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya masih ada mujizat, masih ada mujizat. Oh, ku percaya masih ada mujizat. Come on, ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindungan. Angkat tanganmu yang percaya. Ku percaya masih ada mujizat. Amin. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Come on. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Katakan ku percaya masih ada. Come on, 60-minute worship. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Sekali lagi boleh angkat kedua tanganmu tinggi di atas kepala dan nyanyikan pujian ini dengan imanmu dan ucapan syukur. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Let's go. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih ada mujizat.
Kami mengucap syukur Tuhan. Hidup kami adalah anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Biar kiranya kami pakai kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan semakin ditinggikan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pakai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Silakan duduk. Sistem ini malam hari ini akan mengupas mengenai kasih Tuhan yang mengubahkan. Saya percaya bahwa satu hal yang paling terutama dan yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Coba tepuk kanan kirinya bilang, yuk berubah. Dan saya percaya bahwa Tuhan pasti mau supaya kita juga berubah. Tuhan mau supaya kita setiap hari semakin menyerupai Kristus di dalam tindak laku kita, di dalam keseharian kita, di dalam perkataan kita, di dalam pikiran kita. Tuhan mau supaya kita semakin menjadi serupa dengan Dia, agar nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Saya mencatat bahwa ada 4 pilar perubahan yang penting untuk seseorang itu bisa berubah. Sedikit cerita Bapak Ibu, jadi dulu saya adalah seorang yang mudah sekali menyala. Menyala itu sumbu pendek Bapak Ibu. Jadi saya pernah nonjok customer, nonjok partner bisnis, sampai berurusan dengan polisi. Saya pernah gebukin supir bajai pakai helm dan segala macam. Dan itu semua akhirnya membuat saya frustasi. Kok saya begini ya gitu, kok saya gampang banget menyala ya gitu. Bagaimana supaya caranya saya bisa berubah. Jadi saya satu titik saya frustasi juga gitu loh. Kenapa saya begini gitu loh, kenapa saya kok dilahirkan seperti ini gitu. Kenapa saya gampang banget nyala gitu loh. Saya mau supaya itu cepat-cepat padam gitu, tapi susah sekali. Dan akhirnya berkaca dari itu, saya mencatat ada 4 pilar perubahan. Yang pertama adalah perlu adanya kemauan dari diri kita sendiri. Ini yang paling penting. Jadi ketika seseorang itu tidak sadar dan tidak mau untuk berubah, siapapun tidak bisa mengubah dia kecuali diri dia sendiri. Jadi ini penting sekali, seseorang ketika mau berubah, dia harus punya keinginan yang kuat untuk berubah. Kalau dia tidak ada keinginan, dia tidak bisa berubah. Di Filipi 2 ayat 13 dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dan saya bersyukur ternyata Tuhan yang menaruh kerinduan untuk berubah itu di dalam hati kita. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya tidak mau seperti ini terus. Karena apa? Itu jadi satu masalah Bapak Ibu. Jadi satu masalah ketika seseorang itu menjadi mudah menyala. Karena apa? Hubungan dengan orang-orang akan menjadi rusak. Hubungan dengan anak menjadi rusak, hubungan dengan istri atau suami menjadi rusak, hubungan dengan customer menjadi rusak, hubungan dengan teman menjadi rusak. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Tentunya kita mau supaya hubungan kita semuanya baik. Dengan siapapun hubungan kita baik. Nah akhirnya saya sadar, aduh Tuhan, saya tahu nih, kalau saya terus-terusan seperti ini, hubungan saya bisa hancur. Dan akhirnya Tuhanlah yang menaruh di dalam hati saya kesadaran, kamu perlu berubah. Coba tepuk sebelahnya, kamu perlu berubah. Kamu perlu berubah. Saya percaya setiap hari sebenarnya kita tuh perlu untuk berubah. Pasti ada sisi di dalam diri kita yang perlu untuk kita rubah supaya kita menjadi lebih baik. Yang kedua adalah kuasa daripada kasih Tuhan. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam diri kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan ada satu tujuan yang spesifik yang hanya lewat kita tujuan itu digenapi. Dan saya percaya bahwa setiap kita, Tuhan pasti menyediakan berkat-berkat bagi kita semua. Nah, dalam hal ini fungsi atau peran daripada Tuhan adalah pertama Tuhan berbicara lewat firman Tuhan. Namun seringkali orang itu tidak baca firman. Seringkali orang itu dengar khotbah masuk kiri, keluar kiri. Kalau masuk kiri keluar kanan masih ada yang nyantol di tengah. Ini masuk kiri keluarnya kiri, nggak ada yang nyantol sama sekali. Dan saya percaya ketika sudah tidak ada yang nyantol, Tuhan bicara kepada kita melalui peristiwa. Nah saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau jadi orang yang sabar. Tuhan jawabnya lewat peristiwa. Peristiwanya apa? Tuhan mengizinkan saya ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Jadi kebalikannya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara kalau pulang doa Tuhan, saya mau jadi orang yang sabar. Jangan kaget, jangan kaget.
Kalau nanti Tuhan izinkan adalah inilah, itulah, sampai kita bilang Tuhan kok kayaknya salah jawab. Saya bukan minta begini gitu loh. Tapi cara Tuhan bekerja bukan seperti itu. Dulu saya pikir ketika saya doa, Tuhan saya mau jadi orang yang sabar. Bangun tidur saya udah jadi orang yang sabar. Enggak begitu caranya. Jadi caranya adalah Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk mengerat karakter kita menjadi karakter yang lebih baik. Jadi nanti pulang doanya harus yang tepat. Ya, oke. Lalu berikutnya adalah pilar yang ketiga adalah pasangan atau orang terdekat. Nah, saya bersyukur banget karena Tuhan begitu mengasihi saya sehingga Tuhan mengirimkan pasangan yang luar biasa bagi saya. Jadi ini istri saya di depan yang baju merah. Kami sudah bersama kurang lebih selama 30 tahun. Jadi saya pacaran 8 tahun, married sudah 22 tahun. Cukup lama atau belum lama atau kurang lama atau baru 30 tahun, oke. Jadi itu dia adalah pacar pertama dan saya juga adalah pacar pertama dia. Jadi ini first love ya kita berdua. Nah, waktu married dia tahu kalau saya itu gampang menyala gitu. Tapi karena cintanya dia terhadap saya, ya udah dia terima aja gitu. Jadi dia pikir nanti juga bisa berubah lah. Tapi ternyata 8 tahun pacaran itu tidak menjadi satu jaminan bahwa saya akan berubah, enggak. 3 tahun pertama di dalam pernikahan kami, dia udah mau depak saya Bapak Ibu. Iya, saya pikir saya kan enggak gimana-gimana kenapa dia mau depak saya gitu loh. Ternyata sikap saya, perkataan saya, kelakuan saya itu menyakitkan hati dia dan dia itu enggak tahan. Tapi apa yang dia lakukan? Nah ini ada ayatnya di, sebentar. 1 Petrus 3, 1-2. Demikian juga hai kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Apakah saya berubah karena saya diomel-omelin sama Santi? Apakah saya berubah karena saya dimaki-maki sama dia, diintimidasi sama dia, direndahkan sama dia? Enggak. Dia menjadi pelaku firman. Apa yang dia lakukan? Ada gambar. Nah ini, dia sedang berdoa. Jadi setiap hari dia doakan saya. Dia memperkatakan kepada saya, Teguh akan menjadi suami yang bertanggung jawab, kepala keluarga yang bertanggung jawab, suami yang begini-begini, semuanya yang baik diperkatakan sama dia. Sudah kejadian belum? Udah. Ya, jadi Bapak Ibu, istri-istri ataupun suami yang mengharapkan pasangannya berubah atau orang terdekatnya untuk berubah, orang itu tidak berubah dengan kita intimidasi. Orang itu tidak berubah dengan kita omel-omelin. Orang itu tidak berubah dengan kita rendahkan. Enggak. Orang itu berubah ketika kita mengasihi dia. Ketika kita mendoakan dia. Ketika kita sabar dengan dia. Mendoakan setiap hari. Ketika kita melayani dia dengan kasih. Orang itu bisa berubah. Orang berubah melihat teladan yang dilakukan oleh kita. Jadi ketika cara kita salah. Kita intimidasi. Misalnya istri nih mengintimidasi suaminya. Jangan begini. Dengan harapan suaminya berubah. Kamu gak boleh begitu. Kamu harus ikut apa kata saya. Kamu harus ikut apa kata saya. Yang ada suaminya berontak Bapak Ibu. Demikian juga suami. Istrinya dimarahin tuh setiap hari. Yang ada istrinya kepahitan. Jadi tidak akan berubah dengan cara seperti itu. Mulailah rubah cara kita. Mulailah rubah pikiran kita dan sikap kita. Terhadap istri, terhadap suami, terhadap orang terdekat kita. Tanya kepada Tuhan. Tuhan apa yang harus lakukan? Jadilah pelaku firman. Seperti yang dikatakan di 1 Petrus tadi. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, saling mengasihi. Yang terakhir, bagaimana seorang itu bisa berubah? Pentingnya dan perlunya adanya seorang mentor. Di Amsal 27:17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Orang menajamkan sesamanya. Mentor ini adalah orang yang kita lihat secara rohani dia lebih baik. Carilah orang yang dapat Anda percaya, yang Anda lihat kehidupannya mencerminkan, perkataannya mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Bapak Ibu pernah bayangkan gak kenapa Mike Tyson perlu pelatih? Padahal kan dia udah jago. Cristiano Ronaldo kenapa dia perlu pelatih? Padahal kan dia sudah hebat banget main bola. Kenapa kira-kira? Karena apa? Ya karena supaya pelatihnya ada kerjaan. Enggak juga. Ya karena apa? Karena seringkali orang itu tidak melihat blind spot. Seringkali kita tidak melihat blind spotnya kita gitu. Kita merasa diri kita benar. Karena ada ayatnya bahwa orang itu selalu berpikir benar menurut pandangannya sendiri. Tapi orang lain itu seringkali melihat cara kamu tuh
perlu diperbaiki di sini, di sini, di sini. Dan seringkali ketika istri atau suami itu ngomong gak didengerin. Tapi seringkali ketika orang lain yang ngomong kita lebih dengerin. Ajaib ya. Ya gak tahu kenapa bisa begitu gitu. Nah, itulah perlunya mentor Bapak Ibu Saudara. Jadi carilah mentor, orang yang dapat dipercaya. Gereja ICI menyediakan komsel yang menjadi fasilitas bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut komsel, silakan ikut komsel. Di komsel kita saling menguatkan, bisa kita cari mentor yang bisa untuk membimbing kita hari demi hari. Jadi demikian firman Tuhan yang saya bagikan. Jadi ketika kita mau berubah, itu ada 4 pilar. Yang pertama, kesadaran diri sendiri. Yang kedua, kita perlu kasih dari Tuhan. Yang ketiga, dukungan dari orang terdekat atau pasangan. Dan yang keempat adalah mentor. Baik Bapak Ibu, biar kiranya firman ini yang singkat ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bagi berdiri dan kita untuk doa. Dan saya akan memberkati kita semua. Ku bisa karena anugerah, ku ada karena kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata. Angkat tanganmu dan katakan ku bisa. Karena anugerah, ku ada karena kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata. Hidupku bisa karena anugerah, ku ada karena kau setia. Hidupku hanya tentang-Mu, kemurahan-Mu nyata di hidupku. Kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari kami melihat kasih Tuhan ini nyatakan semakin nyata di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengasihi Engkau. Ajar kami untuk menghargai anugerah yang Engkau berikan dengan kami berubah setiap hari. Menjadi serupa sama seperti Kristus. Tolong kami Tuhan karena seringkali kami tidak sanggup dengan kuasa kami sendiri. Kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan yang menopang kehidupan kami. Biar kiranya firman yang ditaburkan ini boleh kami ingat dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami boleh menyadari Tuhan begitu mengasihi kami. Tapi juga Tuhan mau supaya kami berubah. Bersama dengan Tuhan kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan tuh waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tanamkanlah itu dalam hati kita, renungkanlah dan lakukanlah itu dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga berkat ini akan turun atas kita semua. Tuhan akan membuat apapun yang kita kerjakan berhasil dan beruntung. Tuhan akan membawa kita naik dan bukan turun. Menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Rabu. Dan selamat mengikuti sistem ini worship. Ada pengumuman. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semua. Yang diberkati Tuhan meski dengan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Baik bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati pada malam hari ini dan rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan ataupun donasi untuk Yayasan Tangan Pengharapan maupun Gereja Impact Community Indonesia. Anda dapat melakukan transfer di nomor rekening yang tertera ataupun scan barcode yang ada di layar. Dan kami juga menyediakan mesin edisi yang ada di lobi depan bagi Bapak Ibu yang memberikan secara non-tunai. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan secara tunai dapat memasukkan di setiap amplop persembahan yang tadi Bapak Ibu terima. Dan memasukkan kembali di setiap kotak persembahan yang kami sediakan. Dan dengan penuh ucapan syukur hari Minggu kemarin tanggal 13 April kita telah memulai ibadah perdana yang ke-6.
Dan ibadah onsite dari Gereja Impact Community Indonesia dilaksanakan pada pukul 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan jam 7 malam. Dan dilaksanakan secara online melalui live streaming mulai di pukul 10 pagi dan 7 malam. Dan di ibadah yang terakhir di jam 7 malam akan dilayani dengan ibadah doa kesembuhan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki saudara ataupun kerabat yang sedang dalam pergumulan baik dalam masalah kehidupan ataupun kesehatan dapat diundang untuk mengikuti ibadah yang ke-6 di pukul 7 malam. Dan kemudian kami juga mengundang bagi Bapak Ibu yang sudah memasuki usia Golden Age atau usia senja, mari mengikuti ibadah Paskah Impact Senior yang akan dilaksanakan secara onsite pada hari Kamis besok tanggal 17 April pukul 11 siang bertempat di Gedung Impact Future Generation yang ada di seberang. Jadi di Gedung Impact Ifgen yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April pukul 11 siang ibadah Paskah Impact Senior. Dan mari bergabung juga bersama kami dalam ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 18 April serta ibadah Raya Paskah pada hari Minggu tanggal 20 April yang dilaksanakan secara onsite pada pukul 8 pagi, 10 pagi, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan jam 7 malam. Dan secara online melalui live streaming pada pukul 10 pagi dan jam 7 malam. Ibadah bersama dengan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus yang akan disertai dengan spesial perform drama, dance, dan choir. Pastikan Anda semua hadir di ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah ini bersama keluarga dan teman-teman yang Anda kasihi. Dan ikuti juga kelas Bible Study yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 April pada pukul 9 pagi yang dilaksanakan via Zoom dengan judul Taman Bait Suci di Eden. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, dapat mengikuti kelas Bible Study yang diadakan di setiap hari Sabtu minggu pertama dan ketiga pukul 9 pagi melalui Zoom online. Dan untuk informasi lebih lanjut ataupun pendaftaran, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera ataupun scan barcode yang ada di layar. Dan akan diadakan baptisan air yang akan dilayani oleh Pastor Yohanes Kristianus, Bapak Gembala kita, pada hari Sabtu tanggal 19 April pukul 5 sore di Kelapa Gading. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis ataupun memiliki keluarga ataupun kerabat yang juga rindu dibaptis, dapat mendapatkan informasinya ataupun mendaftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera ataupun menghubungi infodesk yang ada di depan. Demikian Bung Man untuk malam hari ini. Terima kasih telah mengikuti 60 Minute Worship dan sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Di setiap nafas hidupku menceritakan kebaikan-Mu. Di setiap detak jantungku membuktikan kasih setia-Mu. Di setiap langkah hidupku ku rasakan penyertaan-Mu. Di setiap karya hidupku ku saksikan keajaiban-Mu.